Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, salam Patunggilan. Marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa cahaya ilahi dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menerangi kita, Tuhan yang senantiasa memelihara kita di tengah-tengah mewabahnya penyakit corona ini. Sang Emmanuel senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Ibadah pada malam hari ini sekaligus kita mempersiapkan diri di dalam kita bersama-sama datang undangan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan kita memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 326 ayat pertama, pujian malam kunyanyikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah, kita menyiapkan hati kita masing-masing, kita tunduk kepala menghadap pada Tuhan. Ibadah keluarga kita ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita malam hari ini kami ambil dari surat penggembalaan Bapak Yudas pada pasal 1 ayat 20 dan 21 yang demikian. Firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah firman yang disampaikan oleh Bapak Yakobus. Kita diajak untuk senantiasa meneguhkan iman. Nasihat ini diberikan kepada kita untuk meneguhkan iman. Dalam memasuki bulan pembangunan GKJW ini, saudara yang terkasih, pembangunan GKJW ini dimulai dari pembangunan diri sendiri, di mana pembangunan itu kita laksanakan di atas iman kita yang suci, dan tentu saja juga disertai dengan tekun berdoa. Sambil memelihara diri sendiri dalam kasih Allah, kita dibangun Bapak dan Ibu dalam firman Tuhan,
agar kita masing-masing secara insan, secara pribadi sebagai warga gereja, akan mampu membangun diri kita sendiri dan nantinya ikut bertanggung jawab membantu pembangunan jemaat. Marilah firman ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 332 pasal ayat 1, kekuatan serta penghiburan. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih oleh Tuhan, banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh keluarga kita masing-masing. Kebaikan suami kepada istri, kebaikan istri kepada suami. Kebaikan orang tua kepada anak-anak, kebaikan anak kepada orang tua. Dan banyak kebaikan yang juga diberikan oleh sesama kita, saudara-saudara kita di luar sana. Namun demikian Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tentu banyak kekurangan kita, kesalahan bahkan dosa kita yang kita perbuat, kita lakukan melalui tutur kata, ucapan, perbuatan setiap hari. Baik kepada anggota keluarga kita yang tentunya kita cintai, yang kita kasih, terlebih kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa kepada Tuhan mohon pengampunan. Engkau yang kami muliakan ya Allah, Engkau yang kami puji dan Engkau yang kami sembah. Engkau ya Allah sumber hidup, Engkau ya Allah yang memiliki hidup, Engkau ya Allah yang memberi hidup, Engkau ya Allah pada saatnya yang akan menyempurnakan hidup. Syukur dan terima kasih kami Tuhan, kami naikkan kehadirat Engkau atas segala kemurahan, pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Engkau nyatakan, segala kasih yang Engkau berikan, melalui berbagai berkat dan rahmat yang telah kami terima dan kami rasakan. Dan juga demikian kami bersyukur atas kemurahan yang Engkau berikan, melalui keluarga kami masing-masing, satu sama lain saling mengasihi, memberikan yang terbaik untuk kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Engkau. Kiranya ini menjadikan pengajaran yang baik bagi kami, supaya kami saling mengasihi, supaya kami saling membantu, supaya kami saling berbuat baik, seperti Engkau berbuat baik di tengah-tengah umat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami mengakui beradaan kami masing-masing yang adalah orang yang banyak kesalahan dan dosa. Oleh karena itu Tuhan kami mohon kemurahan Engkau, datanglah kiranya rahmat-Mu yang besar. Ampunilah ya Tuhan semua kesalahan dan dosa kami. Ucapan kami, tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami ya Tuhan yang sering mengecewakan, menyakitkan hati bagi keluarga kami,
terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kiranya semua dosa dan kesalahan kami, karena hanya Engkaulah ya Allah, Allah yang maha pemurah, yang memberikan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Berkati atas pengampunan dosa ini ya Tuhan, supaya kami mampu untuk memberikan kesaksian yang benar tentang kebenaran Engkau di dalam hidup kami selanjutnya. Demikian ya Bapa, ya Tuhan Yesus, harapan dan permohonan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau yang penuh kasih dan kemuliaan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Bahwa bacaan kita malam hari ini kita ambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mohon terang kepada Tuhan di dalam doa. Ini Tuhan, kami datang kembali di dalam doa kami. Kami mohon Tuhan di dalam pembacaan dan bersama-sama merenungkan sabda kudus. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati ya Tuhan kami yang membaca, kami yang mendengarkan, yang menyampaikan sabda-Mu, dan tentunya kami yang akan melaksanakan. Kiranya anugerah Tuhan yang menyertai di dalam pembacaan dan renungan firman-Mu. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba Engkau. Hamba Engkau berkati di dalam hikmat dan akal budi, sehingga firman yang tertabur pada malam hari ini sungguh menjadikan panggilan di dalam kami datang bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan, firman Tuhan menjadi terang dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan kita malam hari ini kita ambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi kamu. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang menerima firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 240A, pasal pertama, datanglah ya sumber rahmat. Selamat yang tak kunjung berhenti.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah kita pada malam hari ini membangun diri sendiri sebagai warga jemaat Allah yang hidup. Keluarga yang terkasih, bulan keluarga di mana di dalamnya ada pekan anak, pekan wanita, telah berakhir pada tanggal 29 Juli 2020 beberapa hari yang lalu. Dan ibadah minggu tanggal 26 Juli 2020 yang kemarin ini merupakan penutupan bulan keluarga. Tentunya semangat dan jiwa untuk membangun dan membina keluarga tidak ikut berakhir karena semangat untuk membangun dan membina keluarga kita masing-masing harus kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 30 Juli 2020 ini sesuai dengan penanggalan kegiatan gereja, kita memasuki bulan pembangunan GKJW. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembangunan insan sebagai warga jemaat Allah, kita melihat dulu, belajar dulu sedikit tentang hakikat pembangunan GKJW. Hakikat pembangunan GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, adalah pembangunan insan GKJW seutuhnya dan pembangunan warga GKJW seluruhnya. Ini arah pembangunan di dalam kita melaksanakan bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi ada dua arah pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan insan atau setiap pribadi GKJW, dan yang kedua diarahkan kepada warga GKJW. Pembangunan insan GKJW seutuhnya yang dimaksud di sini adalah membangun lahir dan batin, membangun raga dan jiwa kita, membangun jasmani dan rohani kita. Dengan harapan Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, dengan diawali membangun diri kita sendiri di atas iman yang kuat, diharapkan setiap insan GKJW ini mampu membangun dirinya sendiri dan nantinya ikut bertanggung jawab atas pembangunan jemaat. Dan hasil yang diharapkan dari pembangunan insan atau pribadi-pribadi GKJW ini, Bapak dan Ibu, agar menjadi pribadi yang kuat secara lahir dan batin, agar memiliki kepribadian yang kuat, agar memiliki jasmani dan rohani yang kuat, memiliki kepribadian, karakter, watak, tabiat hidup yang baik, memiliki belas kasih, rendah hati, murah hati seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang memang demikian sungguh nyata dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam tema awal tadi Bapak Yudas mengingatkan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu
yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ini Bapak dan Ibu yang terkasih, dan jika firman tema ini kita padukan dengan nats kita dalam bacaan kita, di situ ada tema bahwa jemaat Allah adalah dasar dan penopang kebenaran. Artinya apa Bapak dan Ibu? Jika pribadi-pribadi itu memiliki karakter, watak, dan tabiat yang baik, murah hati, ini Bapak dan Ibu diharapkan nanti jemaat akan menjadi ikut dikokohkan. Dalam terjemahan bahasa Jawa bahwa pasamuaning Gusti dados dasar lan pikukuing kayekten. Jadi kebenaran Allah itu akan menjadi kuat jika ditopang dan didasari oleh kekuatan masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi yang kuat akan memperkuat jemaat Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk membangun diri pribadi insan setiap warga GKJW ini banyak kita lakukan melalui berbagai hal kegiatan. Di antaranya Bapak dan Ibu, kita tekun dan rajin melakukan ibadah. Baik itu ibadah keluarga seperti saat ini, ibadah berayat, ibadah batik dan sebagainya, istilahnya macam-macam. Maupun ibadah minggu atau ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan sebagai bentuk persekutuan kita kepada Tuhan dan kepada warga jemaat. Juga kita bisa membangun diri kita dengan rajin untuk membaca firman. Sesekali Bapak dan Ibu, memang kegiatan hidup ini tidak ada pernah berhentinya. Kita bekerja lalu lelah, lalu istirahat. Kita kuat lagi, lalu bekerja lagi, lelah lagi, istirahat lagi, terus menjadi satu lingkaran. Maka Bapak dan Ibu, ada saatnya kita sempatkan untuk membaca firman. Karena ini juga bagian dari kita menumbuhkan, bagian dari kita membangun diri pribadi kita agar menjadi pribadi yang kokoh. Syukur-syukur Bapak dan Ibu, kita juga melakukan yang namanya sembahyang tahajud. Artinya sembahyang yang dilakukan pada waktu tengah malam. Apa Bapak dan Ibu hikmat? Apa yang diperoleh dari sembahyang tahajud atau sembahyang tengah malam ini Bapak dan Ibu? Itu luar biasa kekuatannya. Di sini banyak Bapak dan Ibu. Kita pada satu sendirian, kita hanya dua pribadi-pribadi Allah dan diri kita yang pada waktu malam kita, tengah malam itu kita berdoa, ada komunikasi pribadi diri kita dengan Tuhan. Apa yang perlu kita ungkapkan kepada Tuhan? Apa yang kita mintakan tolong kepada Tuhan? Apa yang kita mintakan berkat kepada Tuhan? Apa yang kita menjadikan permasalahan dalam hidup beban ini? Di tengah malam itu secara pribadi Bapak dan Ibu kita menghadap kepada Tuhan. Karena dengan demikian kalau kita sering melakukan sembahyang di tengah malam ini Bapak dan Ibu, maka kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan itu Bapak dan Ibu, maka pengampunan itu pun semakin diberikan rahmat yang besar, anugerah yang itu yang akan diberikan dan Tuhan memberikan jawaban. Dan pada waktu kita berdoa malam hari inilah Bapak dan Ibu, kita pada waktu hening memejamkan mata dan hati kita hadapan kepada Tuhan. Malam itu Bapak dan Ibu, kita akan melihat banyak kebaikan Tuhan. Malam itu kita banyak melihat kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan orang tua akan nampak semua. Lalu timbul yang namanya penyesalan tentu saja pada Ibu, kita renungkan pada malam itu.
lalu kita terpanggil untuk melakukan yang namanya istighfar. Mohon maaf, bahasa istighfar. Artinya apa Bapak dan Ibu? Mohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, terutama mohon pengampunan. Inilah Bapak dan Ibu, kalau sudah ini menjadi kebutuhan hidup setiap hari, sedikit demi sedikit, maka iman kita ini akan dikokohkan oleh Tuhan. Ini Bapak dan Ibu, di samping kita tekun, rajin dalam beribadah, kita tekun, rajin membaca firman Tuhan, tekun di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita latih untuk sembahyang di tengah malam. Dan jauh lebih penting juga Bapak dan Ibu kita hadir dalam undangan Tuhan, yaitu mengikuti perjamuan kudus. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, secara pribadi saya juga masih kadang-kadang ikut prihatin. Mengapa Bapak dan Ibu saudara yang terkasih? Karena di antara warga gereja itu masih ada yang menyatakan dirinya belum layak, tidak layak datang ke perjamuan kudus. Mengapa diri pribadinya menyatakan tidak layak, belum layak ikut perjamuan kudus? Apakah yang menjadi penghalang kesalahan? Yang menjadi penghalang itu dosa? Kalau itu benar Bapak dan Ibu yang terkasih, mengapa hal ini harus dilakukan? Padahal perjamuan kudus inilah Bapak dan Ibu panggilan ilahi, panggilan Tuhan, di mana Tuhan akan memurnikan, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan akan membasuh seluruh dosa dan kesalahan. Tuhan menguji, memurnikan seperti emas yang dimurnikanlah. Ini Bapak dan Ibu. Jadi jangan ada alasan kami tidak layak, belum layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Ini Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sedikit kami memberikan kesaksian dalam perjamuan kudus. Beberapa tahun yang lalu Bapak dan Ibu, saya itu menderita sakit mata, tapi itu pun tidak kami sampaikan kepada keluarga kami supaya tidak ikut menjadi beban. Lama Bapak dan Ibu, di kornea saya itu seolah-olah ada seperti tumpahan air. Kalau siang, itu jelas sekali seperti tumpahan air di atas plastik yang tembus cahaya itu Bapak dan Ibu. Dan itu sangat mengganggu pandangan mata saya. Dan pada waktu malam hari Bapak dan Ibu, ketika saya memejamkan mata, waktu lampu kami padamkan, ternyata gelombang seperti tumpahan air yang ada di kornea mata saya itu Bapak dan itu kemana bola mata saya itu berputar, di situ seperti ada lampu senter yang cemelorot-celorot demikian. Pada waktu itu memang kami sembunyikan Bapak Ibu sakit saat itu. Dan akhirnya sampai agak, ya boleh dibilang saya juga ada rasa takut, apakah saya harus mengalami kebutaan seperti ini Bapak Ibu. Lalu sampaikan pada istri saya sampaikan kepada Bu Tuti, saya gini seperti ini. Akhirnya ya piye to kung ditambah nih piye seperti itu. Akhirnya Bapak dan Ibu, karena saya yakin, ingat firman Tuhan. Dan pada waktu itu saya ingat teman dari salah satu seorang yang dari Mojoran. Lalu begitu teman dari Mojoran itu saya ingat pada tulisan yang ada di rumah sakit Mojowarno. Pangandelmu kang mitulungi kowe. Imanmu yang menolong kamu. Ini Bapak dan Ibu. Itulah yang membara di dalam hati saya, yang menyemangati saya, iman saya harus bisa menyembuhkan penyakit melalui kuasa Tuhan. Lalu Bapak dan Ibu beberapa tahun yang lalu padakan perjamuan kudus. Mohon maaf kami tidak
berarti meremehkan perjamuan kudus, tidak. Selesai perjamuan kudus, dia menerima roti Bapak dan Ibu. Roti itu hanya saya taruh di lidah saya. Tidak saya makan. Belum saya makan, maksud saya seperti itu. Pada gilirannya saya menerima anggur, kami terima. Setelah kami minum, maka bersama-sama kami mengunyah, makan roti yang ada di dalam mulut saya ini bersamaan dengan datangnya anggur. Itu Bapak dan Ibu. Dan ini Bapak dan Ibu, pada saat itu saya memang duduk bersamaan dengan jemaat. Pada saat itu sebelum gelas itu dikumpulkan, saya masih berdoa Bapak dan Ibu. Gelas itu masih saya pegang di depan dada saya. Mohon maaf, kemarin itu masih tangan kiri saya. Lalu apa Bapak yang kami lakukan? Saya mencucukkan ujung jari saya ke dalam gelas yang berisi sisa-sisa anggur. Saya sucukkan Bapak Ibu, saya putar-putar. Saya hanya bahasa Jawanya ngoreti sisa-sisa anggur yang ada di dalam gelas. Lalu saya doa sebentar Bapak dan Ibu, hanya beberapa, enggak sampai 1 menit. Setelah itu saya angkat jari saya Bapak dan Ibu dengan menyebut dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya Tuhan jamalah mata saya. Lalu Bapak dan Ibu, ujung jari saya juga saya usapkan pada pelopak mata saya itu masing-masing 3 kali setelah mengucapkan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, meskipun secara tidak langsung, akhirnya lama-kelamaan dengan tidak terasa Tuhan memulihkan, mengembalikan kesehatan mata saya itu. Sampai saat ini puji Tuhan Bapak dan Ibu, saya bisa membaca tulisan yang paling kecil pun saya bisa membaca. Bahkan ibunya anak-anak itu kalau mau dondom itu, minta tolong benangnya itu dimasukkan ke dalam lubang jarum, itu mesti minta tolong pada saya. Ini bukti bahwa kuasa Allah di dalam perjamuan kudus itu luar biasa. Dalam perjamuan kudus ada pengampunan, ada pembasuhan dosa, ada pencucian hidup, ada pembaruan hidup, dan bahkan kesembuhan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan ragu kita datang ke dalam perjamuan kudus. Jangan menganggap diri kita hina. Boleh menganggap ini, tapi kehinaan kita atau kekurangan kita, kalau tidak layak kita bawa ke dalam Tuhan, dalam perjamuan kudus, di sana Tuhan akan menyatakan mukjizat yang luar biasa. Ini Bapak dan Ibu yang pertama. Arah pembangunan GKJW ditujukan kepada insan setiap warga GKJW, sehingga kelak ini Bapak dan Ibu kita ini sebenarnya sudah dijadikan insan pribadi yang sudah disempurnakan. Ada yang menyebut menjadi insanul karim. Disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus lahir dan batin. Disempurnakan jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Setelah demikian Bapak dan Ibu, setelah kita mampu membangun diri kita masing-masing, kita ambil ada panggilan ikut bertanggung jawab atas pembangunan jemaat Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa GKJW adalah satu jemaat yang utuh, satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga merupakan satu patunggilan kang nyawiji. Kita sepakat bahwa Bapak dan Ibu, bahwa GKJW ini mempunyai jati diri yang berbeda dengan gereja-gereja yang ada di Jawa Timur. Kita bangga menjadi anggota GKJW karena kita mempunyai jati diri yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja pada umumnya yang berada di Jawa Timur. Jati dirinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa gereja GKJW ini adalah gereja gerakan warga. Tetapi gereja gerakan warga ini Bapak dan Ibu, jangan dipahami bahwa masing-masing jemaat boleh bergerak sendiri-sendiri, boleh berjalan sendiri-sendiri, menurut keinginan sendiri-sendiri. Tidak.
Seperti sebuah barisan Bapak dan Ibu. GKJW itu kalau dilambangkan seperti sebuah barisan, maka arah dan tujuannya itu sudah jelas. Meskipun gerak kaki dan tangan belum serempak, namun arah dan tujuannya adalah sama. Ini Bapak dan Ibu, inilah seperti dalam pujian yang disairkan dalam pujian 245 tentang serikat persaudaraan yang harus berdiri teguh. Inilah Bapak dan Ibu, inilah keistimewaan GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, punya jati diri yang luar biasa sebenarnya. Karena yang menjadi satu gereja merupakan satu patunggilan Kang Nyawiji, itu ya seperti tubuh kita ini Bapak dan Ibu. Gereja gerakan warga. Gereja gerakan warga ini Bapak dan Ibu kalau digambarkan seperti orang menjala yang mendebarkan jala. Di bawah menyebar ke dasar sungai atau ke dasar kolam atau ke dasar itu menyebar. Orang menjala itu, makanya dipakai dalam stola seperti yang kata Papa kayak ini. Ada ikan, ada perahu yang menjala ini. Ini filosofi yang tinggi Bapak dan Ibu sebenarnya. Yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa tunggilan yang Nyawiji itu seperti yang Kang Nyawiji itu seperti orang menjala. Gerakan GKJW itu gerakan warga. Karena lahirnya GKJW itu bukan dari seorang orang yang ahli teologi, bukan, tapi dari warga yang mempunyai pekerjaan yang biasa-biasa saja. Seperti akar-akar rumput Bapak dan Ibu yang menutup bumi sehingga mencegah terjadinya erosi. Tumbuhan yang besar bisa, kalau erosi tanah bisa roboh. Tapi kalau ditutup oleh akar-akar rumput yang rapat, maka tumbuhan yang besar pun juga akan kuat. Inilah maksudnya mengapa pada jemaat Allah adalah dasar dan penopang kebenaran Tuhan. Maka kebenaran Tuhan itu harus ditopang, ada dasarnya yang kuat, kayekten meniko Bapak dan Ibu. Inilah Bapak dan Ibu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita panggilan kita. Nah, dengan adanya jemaat satu kesatuan yang utuh, jemaat satu patunggilan Kang Nyawiji, inilah Bapak dan Ibu, gereja gerakan warga ini akhirnya membentuk struktur gereja GKJW itu, membentuk struktur presbitorial sinodal. Artinya apa? Menyebar, memusat. Jadi persebaran itu dari bawah Bapak dan Ibu. Inilah Bapak dan Ibu yang namanya jati diri GKJW. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah arah pembangunan GKJW. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, bahwa pembangunan GKJW ini Bapak dan Ibu, sasaran utamanya bukan membangun banyak gereja, membangun gedung gereja menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih megah, tidak. Meskipun itu juga sangat penting. Tetapi Bapak dan Ibu, perhatian, konsentrasi, arah, tujuan, sasaran utama pembangunan GKJW ini adalah membangun pribadi masing-masing warga dan membangun jemaat secara keseluruhan. Dan sasaran utamanya adalah mewujudkan kasih yang pertama, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera bagi warga gereja secara pribadi dan warga gereja secara umum dan bagi semua orang. Inilah Bapak dan Ibu yang ada orang pintar mengatakan bahwa sasaran pembangunan GKJW itu bersifat holistik. Seperti kasih Tuhan adalah bersifat agave, bersifat holistik, artinya menyangkut seluruh kehidupan, bahkan alam semesta. Inilah Bapak dan Ibu panggilan kita dalam mengikuti perjamuan kudus nanti. Dan kita kuatkan dalam pembangunan GKJW ini, memperkuat persekutuan, memperkuat kesaksian, dan memperkuat pelayanan cinta kasih.
Demikian Bapak dan Ibu, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memanggil kita dengan bersukacita dalam panggilan perjamuan kudus dalam melaksanakan bulan pembangunan GKJW. Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah firman ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 249 pasal 1 dan 2, ayat 1 dan 2, serikat persaudaraan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita masuk dalam doa penutup, doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang pada kita sampaikan. Kita mohon kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, dan juga kita mendoakan warga jemaat. Kita mendoakan bulan pembangunan GKJW dan perjamuan kudus nanti, juga upaya pencegahan COVID, dan yang terakhir kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah penasihat ajaib yang berikan pengajaran-pengajaran baik kepada kami melalui sabda Engkau. Engkau yang telah banyak melakukan karya yang luar biasa, yang ajaib dan penuh rahasia. Ribuan orang ya Tuhan yang Engkau jamu 5 roti dan 2 ikan, namun tidak kurang dan bahkan lebih. Engkau ya Tuhan, roti hidup yang telah turun dari surga. Berkati kami yang datang dalam perjamuan nanti. Layakkan Tuhan, kami bersama-sama untuk makan dan minum cawan perjanjian baru yang telah Engkau meteraikan dalam darah kudus-Mu, agar kami menghayati cinta kasih pengorbanan Engkau di kayu salib. Tuhan, kiranya firman Tuhan
menyatukan daging dan darah kami, menyatu dengan tubuh dan darah Engkau. Hidup kami menyatu dengan Engkau, dan kami menerima rahmat dan karunia Engkau hingga kelak beroleh perjamuan di surga. Tuhan, kami berdoa kepada keluarga jemaat seluruhnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Bapak Sunarko yang beberapa hari masih dalam perawatan. Tuhan Yesus, mujizat Engkau yang ajaib Engkau nyatakan pada saudara kami yang kami kasih. Jaman tangan kuasa Engkau melalui obat-obatan perawatan yang diterimanya Tuhan, Engkau berkenan memakai dalam menjamah seluruh tubuh sehingga sakit penyakit Tuhan angkat. Saudara kami yang terkasih Bapak Sunarko memperoleh kesembuhan yang sempurna dari tangan kuasa Engkau. Demikian juga warga jemaat yang lain yang saat ini juga menderita sakit Tuhan, juga kami doakan kiranya bilur-bilur kuasa-Mu yang menjamah tangan kuasa-Mu yang ajaib ini ya Tuhan, Engkau berkenan menyatakan memberikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang bepergian Tuhan berkati dalam perjalanan. Saudara-saudara kami yang pada saat ini masih menyelesaikan tugas tanggung jawab kerjaan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan seluruh anak gereja yang masih masa kuliah, masa sekolah baik di tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati dengan akal budi dan hikmat Engkau sehingga anak-anak kami, seluruh anak jemaat Tuhan akan selesai belajarnya di waktu-waktunya dan memperoleh hasil yang baik untuk persiapan masa depan yang dirindukan dan yang kami rindukan sebagai orang tua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh program gereja, khususnya di dalam bulan pembangunan GKJW ini, yang salah satunya kami wujudkan dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan Yesus, Engkau roti yang turun dari surga. Berkati ya Tuhan, perjamuan yang kudus yang kami siapkan nanti, yang kami akan terima, Engkau berkati sehingga menjadikan sarana ya Tuhan, tubuh kami Engkau sempurnakan, urapan tangan kuasa Engkau melalui perjamuan kudus, Engkau memberikan berkat, kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kekuatan lahir dan batin kami di dalam kami, ikut bersama-sama ambil bagian dalam pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada pemerintah bangsa dan negara kami, seluruh gugus tugas, tugas medis, para medis, dan semuanya Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam upaya pencegahan dan juga pengobatan. Kiranya Tuhan berkati semua dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan, sehingga semuanya akan selesai. Dan Tuhan, kerinduan kami kiranya penyebaran penyakit corona ini akan segera berakhir. Tangan kuasa Engkau yang berkenan mengangkat, sehingga bangsa dan negara kami akan diselamatkan, dan bahkan di seluruh dunia penyakit ini akan segera lenyap. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan, rezeki untuk bagian kami masing-masing yang Kau cukupkan. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Ini Tuhan persembahan kami, hidup kami bahkan juga waktu tenaga kami yang kami miliki adalah juga kami persembahkan, menjadikan persembahan yang baik bagi kemuliaan nama kuasa Engkau dan bagi pertumbuhan, perkembangan jemaat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, seluruh pergumulan hidup kami yang belum kami naikkan dalam doa syafaat kami, Engkau yang Maha Tahu, yang mengetahui segala sesuatunya Tuhan, Engkau berikan jawaban, Engkau berikan pertolongan pada waktunya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan perjalanan kami, berkati Tuhan keluarga kami, berkati Tuhan jemaat kami. Inilah ya Bapa,
doa dan permohonan kami, harapan kami, kiranya kehendak Engkau yang terjadi atas doa dan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam kemuliaan dan kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita mohon berkat kepada Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dengan kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 407, ayat pertama, Tuhan, Kau Gembala kami.